Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Hidayati dengan NIM 210608501007, Prodi Pendidikan Antropologi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori evolusi, yang dimana munculnya teori evolusi ini tidak lepas dari bahan etnografi bangsa Barat, yang dimana kita ketahui bahwa setiap wilayah atau daerah tertentu memiliki perkembangan yang berbeda-beda. Adapun beberapa wilayah yang mana tingkat perkembangannya kebudayaannya sudah ada pada tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya, dan hal ini tidak luput dari perkembangan atau perhatian bangsa Barat ketika mereka melakukan pelayaran. Mereka mendapati ada beberapa wilayah yang manusianya itu masih dalam tahap perkembangan, yang artinya jauh belum mengenal yang namanya teknologi. Bahkan ada yang masih belum mengenal yang namanya berpakaian dibandingkan dengan mereka yang dikatakan bahwa sudah lebih maju dari segi teknologi. Sebab mereka sudah menemukan pakaian, bahkan sudah bisa berlayar menggunakan kapal bermesin. Karena melihat fenomena tersebut, mereka mengumpulkan catatan tentang apa-apa saja yang mereka lihat dan lalui selama pelayaran berlangsung. Catatan tersebut yang kemudian kita kenal sebagai etnografi. Hal ini yang mendasari munculnya teori evolusi tersebut serta asal mula munculnya ilmu antropologi. Adapun konsep teori, yaitu konsep teori Spencer tentang asal mula religi. Religi itu mulai ada karena manusia sadar dan takut akan maut. Bentuk religi tersebut religi yang tertua, yaitu penyembahan kepada roh-roh oleh jiwa yang telah meninggal, terutama pada nenek moyang kita. Kemudian berevolusi lebih kompleks dalam tulisan-tulisan mitologi. Mereka menemukan ciri-ciri yang menurutnya lebih baik dalam bayangan mereka. Akhirnya mereka mulai menyembah dewa-dewa pada bangsa lain. Mereka memiliki keyakinan bahwa manusia yang telah meninggal akan hidup kembali ke dalam tubuh binatang. Maka timbullah bentuk religi manusia menyembah binatang, yang mana binatang-binatang tersebut memiliki lambangnya tersendiri. Misalnya singa sebagai lembaga peperangan. Penyembahan binatang ini sebagai bentuk hormat kepada dewa-dewa yang berwujud binatang. Dalam evolusi sosial, menurut Spencer itu aturan-aturan hidup manusia serta hukum yang ada di dalam masyarakat adalah hukum yang melindungi kebutuhan masyarakat serta paling cocok
dalam persyaratan masyarakat di mana mereka hidup, serta artinya ketika sebuah hukum tidak lagi cocok dalam sebuah masyarakat, maka hukum tersebut akan ditinggalkan dan diganti dengan lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Adapun teori evolusi yaitu teori evolusi keluarga, yang dimana dalam ilmu antropologi salah satunya teori yaitu tentang evolusi bentuk keluarga. Dalam ini memiliki pengaruh sampai pada abad ke-19. Dalam buku pengantar antropologi juga, pokok-pokok etnografi, ada 4 tingkatan evolusi dalam perkembangan evolusi keluarga manusia, yaitu yang pertama promiskuitas, yang kedua matriar, yang ketiga patriar, dan yang terakhir parental. Dalam penjelasan promiskuitas, pada tingkatan manusia masih hidup dengan serupa kawanan binatang berkelompok, sehingga laki-laki dan wanita berhubungan bebas serta melahirkan keturunannya. Karena masih kelompok bebas, keluarga ini masih belum ada. Jadi yang kedua, matriar, lambat laun manusia mulai sadar akan hubungan antara ibu dan anak, maka jadilah sebuah keluarga inti, yaitu ibu dan anak dengan ibu sebagai kepala keluarga, karena pada saat itu anak-anak hanya mengenal ibunya tetapi tidak mengenal ayahnya. Perkawinan antara ibu dan anak laki-laki dilarang, sehingga timbul adat eksogami atau perkawinan dengan kelompok lain. Adapun teori evolusi kebudayaan, teori evolusi kebudayaan yang berada di Indonesia. Pada penerapan teori evolusi kebudayaan Indonesia, banyak antropolog asal Belanda, yaitu G. E. Wilken, yang memulai karirnya sebagai pangreh praja atau pamemparaja. Salah satu karangannya teori tentang evolusi perkawinan dan keluarga berjudul, karangannya berpusat pada bahan-bahan etnografi yang luas dari daerah kebudayaan Indonesia, kadang-kadang juga dari bahan bandingan dalam karangan etnografi, yaitu suku-suku bangsa lain serta bahan-bahan mengenal kebudayaan klasik. Mengenai kebudayaan klasik, bangsa Semit di Asia Barat, sehingga merumuskan teori-teori tentang sejumlah gejala kebudayaan dan kemasyarakatan. Pada umumnya, yaitu gejala-gejala masyarakat dan kebudayaan tersebut ada hubungannya dengan teori dasar mengenai evolusi keluarga, sehingga tanggapan tentang hukum adat di Indonesia sering dipandang sebagai dasar untuk perkembangan berbagai konsep mengenai hukum adat di Indonesia. Adapun teori evolusi dalam budaya dalam perspektif sejarah.
para antropolog banyak yang berpendapat bahwa budaya terus berevolusi. Banyak cara untuk memahami apa saja hal yang ikut terlibat dalam evolusi budaya. Hal ini juga kemudian munculnya banyak pendekatan untuk terlihat evolusi dalam budaya. Salah satunya adalah pendekatan sejarah. Menurut Tim Lewis dalam bukunya yaitu pendapatan terdapat tiga pendapatan yaitu untuk melihat terjadinya evolusi budaya, yaitu pendekatan sejarah, seleksi, dan kinetik. Namun ketiganya dari pendapatan tersebut itu lebih memfokuskan terhadap pendekatan sejarah untuk melihat terjadinya evolusi dalam budaya. Pengertian yang sederhana dan memberi gambaran kepada kita bahwa budaya terus mengalami perkembangan, akan tetapi hanya dalam arti yang sederhana, bahwa kebudayaan itu akan terus berubah dari waktu ke waktu dengan cara biasanya dan bertahap. Pendekatan sejarah biasanya jelas dan sukar untuk dibantah, biarpun terkadang pendekatan ini juga sangat permisif. Selanjutnya yaitu teori evolusi konsep manusia dalam tasawur barat. Yaitu pandangan alam atau tasawur boleh ditakrifkan sebagai cara pandang dan pemahaman manusia secara relatif dan hakikat di sekelilingnya. Tasawur memainkan peranan penting dalam pembentukan peradaban karena mempengaruhi kepercayaan, pendapat dan tindakan sebuah masyarakat. Oleh itu terjadi perubahan terhadap tasawur sebuah masyarakat, maka pandangan mereka mengenai alam, kehidupan dan asal-usul manusia juga akan diganti dengan konsep baru, yaitu bersesuaian dengan tasawur masyarakat tersebut. Pandangan masyarakat terhadap penciptaan manusia berubah mengikuti zaman dan perkembangan ilmu yang banyak dipengaruhi peristiwa-peristiwa di sekeliling mereka, dan melahirkan ideologi dan falsafah baru. Adapun peradaban Yunani dan Romawi kuno diciptakan oleh dewa, sehingga muncul penggaun kepada dewa-dewa yang mempunyai hubungan dengan alam. Hal ini memunculkan banyaknya dewa-dewa yang disembah manusia, sehingga muncul paham politeisme, kepercayaan yang penyembahannya pada banyak Tuhan, yaitu mulai berubah ketika Aristoteles menyampaikan ajarannya bahwa dewa-dewa disembah menurutnya tidak rasional dan tidak menepati ciri-ciri ketuhanan seperti yang dipikirnya. Meskipun begitu, sifat mistik dari Tuhan tetap diyakininya. Adapun teori evolusi Darwin, yaitu teori evolusi identik dengan Darwin, walaupun sebenarnya gagasan evolusi pertama kali bukan diperkenalkan oleh Darwin.
akan tetapi kita dapat menelusurinya hingga zaman Yunani kuno. Evolusi merupakan proses perubahan spesies dalam jangka waktu tertentu yang bertujuan agar mampu beradaptasi dengan lingkungannya dan menerus perubahan tersebut kepada generasi berikutnya. Dalam konsep tersebut, pemersatu dalam evolusi ini menjadi konsep biologi, karena evolusi menjelaskan banyak aspek dalam biologi, terutama bagaimana organisme yang hidup saat ini merupakan evolusi dari satu nenek moyang kita. Jadi melalui beragam fakta-fakta empiris, buku tersebut menyajikan kasus-kasus yang dimana meyakinkan tentang evolusi dan telah dapat menghubungi apa yang sebelumnya dilihat sebagai suatu perkumpulan fakta membingungkan dan tidak saling berkaitan menjadi pandangan kohesif. Ketertarikan kuat terhadap teori karena realisme. Pendapatan tersebut bahwa alat indera merupakan pokok utama dalam mencari sebuah kebenaran, yaitu ketika melakukan ekspedisi bersama HMS, ekspektasi mereka ini seharusnya memakai waktu 2 tahun, tetapi Darwin menghabiskan waktu sehingga 5 tahun. Selama perjalanan ini Darwin berkesempatan keanekaragaman hayati berdasarkan bentuknya, dan pemikiran awal Darwin dipengaruhi oleh pandangan Aristoteles, yaitu bahwa tidak ada perubahan sejak waktu kreasi bumi, memperlihatkan bahwa cara Darwin mengambil kesimpulan berdasarkan data observasinya. Darwin pun membuat konklusi bahwa organisme yang mampu beradaptasi terhadap lingkungan maupun meneruskan sifat unggul terhadap keturunan melalui kata kunci dalam teori, yaitu seleksi alam dan adaptasi. Darwin pun menyadari bahwa adaptasi berkembang sering berjalannya waktu, sehingga Darwin perlu menjelaskan mekanisme evolusi. Darwin pun menunjukkan seleksi alam sebagai mekanisme perubahan evolusioner. Beberapa langkah mekanis seleksi alam sebagai mekanisme perubahan evolusioner adalah sebagai yang pertama, anggota populasi memiliki variasi sifat yang akan melewati proses seleksi alam dan mampu melakukan keadaan lingkungan yang tidak menunjang. Yang kedua, anggota populasi yang mampu bertahan sehingga akan mampu melakukan reproduksi dengan membawa sifat unggul daripada individu. Yang ketiga itu sering berjalannya waktu, proses sifat yang menguntungkan atau mampu beradaptasi akan meningkat. Populasi yang tidak memiliki sifat tersebut akan musnah. Seleksi alam merupakan proses yang berlangsung karena lingkungan tersebut berubah. Kepunahan dapat terjadi bila proses beradaptasi pada lingkungan mengenai kehidupan yang perbedaan yang sangat tajam dengan
dengan mengatakan bumi baru berumur beberapa ribu tahun saja, dihuni oleh bentuk-bentuk kehidupan yang tidak berubah dan telah diciptakan satu persatu selama seminggu penuh 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 di mana sang pencipta membentuknya keseluruhan jagat, sehingga Darwin perlu berhati-hati dalam menyampaikan gagasannya. Sekian materi yang saya jelaskan tadi. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.